Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini kita diperkenan oleh Tuhan untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ya, di hari Kamis. Ya. Dan tema yang akan kita renungkan bersama-sama masih di dalam tema trilogi kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dengan tema besar apalah arti ibadahmu, dan dengan subtema yang sudah kita dengarkan sejak beberapa minggu sebelumnya di dalam trilogi kenaikan, mulai subtema tulus dan syukur kepada Tuhan, mengasihi sesama. Dan pada hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan bersama subtema, yaitu hidup melayani. Sebagaimana tadi yang sudah dikatakan bahwa apalah arti ibadahmu kalau kemudian setiap kita tidak melayani Tuhan. Ibu bapak jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kemudian kita memperhatikan melayani, kata melayani ini, slogan ini udah sering kita lihat ya di berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta. Ya, kalau kita ke kantor polisi, maka pasti kita akan melihat kalimat ini, kami siap melayani Anda. Ataupun kalau kemudian kita ke rumah sakit atau kemudian kita ke puskesmas juga, kita akan melihat juga siap melayani Anda. Atau bahkan di tempat-tempat lain juga pun sama, siap melayani Anda. Kalaupun di sana siap melayani, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana dengan kita sebagai murid-murid Kristus? Bagaimana dengan kita sebagai hamba dan pelayan Tuhan? Apa juga kita mengungkapkan hal yang sama, siap melayani? Ada banyak orang Kristen yang kemudian menganggap pelayanan hanya dengan sebatas itu saja. Ya, ada hamba Tuhan yang kemudian saya cukup berkhotbah saja, setelah itu sudah selesai. Ada juga yang memimpin pujian, ya cukup puji memimpin saja, sebagai singers, sebagai penerima tamu, mengajar sekolah minggu, yang memain musik. Hanya cukup sampai di sini saja. Tapi kalau kemudian kita melihat arti dari pelayanan itu atau makna dari melayani itu sebetulnya sangat luas. Ibu bapak jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Nah, bagian inilah yang akan kemudian kita renungkan di dalam perenungan di ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak jemaat sekalian untuk kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia, Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 1, ayatnya yang keempat. Di sini nggak sampai ayatnya yang ke-8, tapi saya akan bacakan sampai ayatnya yang ke-10. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8, dan saya akan bacakan buat kita semua sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandung
menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah kau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian bacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita hari ke hari. Ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan Tuhan atas Nabi Yeremia ini adalah merupakan kisah yang menarik sekaligus kisah yang unik. Sebab Yeremia dipanggil Allah untuk kemudian menyerukan berita pertobatan kepada bangsanya sendiri, kepada bangsa Yehuda yang kemudian sangat berdosa, dan akibatnya dia sebagai nabi dimusuhi oleh bangsanya sendiri, secara khusus daerahnya sendiri, yaitu di Anatot. Daerah Anatot itu daerah Bethlehem, ya, bagian yang ada di Bethlehem. Maka kita dapat melihat di sini bahwa kisah pemanggilan Yeremia ini juga, kalau kemudian kita memperhatikan teks yang kita baca tadi, maka ada kemiripan antara pemanggilan Yeremia dan juga pemanggilan Musa. Ada kesamaan di sana. Kesamaannya itu terletak pada sama-sama mereka menolak waktu kemudian mereka dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Alasannya sama juga. Alasan yang paling mendasar adalah ketakutan terhadap penolakan. Kalau Musa mengatakan aku tidak pandai berbicara, sama juga dengan Yeremia di dalam bagian ini. Tuhan, aku tidak pandai bicara, aku masih muda. Akan tetapi ibu bapak, yang menarik di sini adalah kalau kemudian kita melihat bangsa Yehuda itu, yang mereka utamakan, yang mereka anggap penting itu adalah berita yang disampaikan. Mereka tidak peduli dengan siapa yang mau menyampaikan. Mereka tidak terlalu peduli dengan si pembawa berita. Yang penting bagi mereka adalah berita yang mau disampaikan. Nah, inilah yang sebetulnya yang Tuhan mau bagi Yeremia untuk kemudian dipanggil, diutus, dan kemudian melayani Tuhan. Maka dengan segala keterbatasan yang kemudian dimiliki oleh Yeremia, kita dapat melihat ada beberapa bagian yang kemudian akhirnya Yeremia pun mengatakan, yes Tuhan, aku mau melayani-Mu. Apa yang menjadi
pergumulan tentunya juga atau alasan yang kemudian dikemukakan oleh Yeremia itu juga menjadi alasan saya dan juga ibu bapak jemaat sekalian. Tatkala kemudian kita ditugaskan untuk melayani bagian ini, melakukan bagian ini, kita selalu mengatakan saya tidak bisa, dengan berbagai alasan-alasan yang kemudian kita kemukakan. Maka ada hal-hal yang penting dari teks yang kita baca tadi untuk kemudian kita dapat meyakini akan panggilan Tuhan untuk hidup melayani Tuhan. Yang pertama adalah di dalam hidup melayani Tuhan ada panggilan yang jelas. Panggilan yang jelas. Ibu bapak jemaat, sebelum Yeremia melakukan sesuatu untuk Tuhan, dengan segala keterbatasan yang Yeremia miliki, dengan berbagai alasan yang dia kemukakan, Allah terlebih dahulu membereskan Yeremia. Allah terlebih dahulu melakukan banyak hal kepada Yeremia. Yang pertama adalah yang Allah lakukan terhadap Yeremia, yaitu Allah mengambil inisiatif untuk kemudian berbicara kepada Yeremia secara pribadi, yaitu di ayat yang keempat. Dan bukan juga di dalam ayat yang kita baca, bahkan juga di ayat-ayat yang sebelumnya. Di sana dikatakan, firman Tuhan datang kepadaku. Jadi Tuhan berinisiatif berbicara kepada Yeremia bahwa aku loh yang menyampaikan kepadamu. Bahkan di ayat-ayat sesudahnya kalau kemudian kita perhatikan sampai ayat yang ke-19, firman Tuhan terus menemukan Yeremia. Firman Tuhan terus datang kepada Yeremia. Dan bahkan di ayatnya yang kelima kalau kemudian kita membaca di sana, Allah kemudian menunjukkan beberapa hal kepada Yeremia sebagai suatu persiapan untuk mengemban tugas yang khusus yang kemudian harus diemban oleh Yeremia. Jangan dipecah-pecah. Kita akan melihat di ayatnya yang kelima, di sana bahwa Allah mengenal Yeremia. Ibu bapak jemaat, kata mengenal ini merujuk kepada pengenalan yang tidak hanya sekedar pengetahuan saja. Kata mengenal ini kalau kemudian kita melihat di dalam teks asli Alkitab ini merujuk kepada relasi yang sangat intim. Hubungan antara suami dan istri. Jadi Tuhan sangat mengenal Yeremia, Tuhan sangat tahu siapa Yeremia. Itu sebabnya Tuhan memberikan atau Tuhan menyatakan firman-Nya kepada Yeremia. Allah bukan hanya sekedar tahu Yeremia akan menjadi seperti apa, karena Yeremia sudah ada di dalam pikiran Allah, sudah ada di dalam kehendak Allah sebelum Yeremia datang ke dalam dunia, sebelum Yeremia hadir ke dalam dunia. Pengenalan ilahi ini ditujukan dengan cara Allah memilih Yeremia untuk kemudian diutus melayani Tuhan. Yang kedua yang kita perhatikan di sini adalah kata menguduskan. Allah
Yeremia. Artinya Allah mengkhususkan Yeremia untuk menjalankan tugasnya, untuk mengemban tugas pelayanan yang kemudian dipercayakan oleh Tuhan bagi Yeremia. Allah memisahkan Yeremia dari antara yang lain. Ini menjadi bagian yang sangat penting. Itu kemudian kita menyadari akan panggilan Allah. Allah membuat Yeremia menjadi spesial. Dan yang ketiga di dalam bagian ini yaitu Allah menetapkan Yeremia. Kata menetapkan ini menaruh Yeremia untuk tujuan tertentu, yaitu tugas sebagai nabi untuk memberitakan berita pertobatan kepada bangsa-bangsa dan juga kerajaan-kerajaan. Dan yang terakhir yaitu Allah membentuk Yeremia. Tindakan Allah di dalam membentuk Yeremia sejak di dalam kandungan. Ini merupakan tindakan yang dispesialkan, secara khusus diberikan kepada Yeremia tatkala Yeremia mengemban tugas pelayanan. Karena Allah begitu mengenal Yeremia dengan baik. Inilah yang kemudian dipersiapkan Allah kepada Yeremia untuk mengemban tugas pelayanannya. Maka hidup di dalam melayani Tuhan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan tentang kita, bukan tentang saya, bukan juga tentang ibu bapak jemaat sekalian, tetapi hidup di dalam melayani Tuhan adalah tentang Tuhan. Karena Tuhan mengenal siapa kita dengan baik, lebih dari apa yang kita kenal dengan diri kita sendiri. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Maka segala keterbatasan kita taruh itu ke dalam tangan kasih Allah. Dan kita membiarkan bagaimana Allah kemudian menguduskan kita, menetapkan kita, dan kemudian Allah juga membentuk kita. Karena Allah paling mengenal siapa diri kita. Yang kedua, ibu bapak jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup melayani Tuhan ada otoritas dari Tuhan. Kita dapat melihat di ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Di dalam bagian itu kita dapat melihat yang pertama adalah bahwa Yeremia memiliki keterbatasan. Di ayat yang ke-6 di sana Yeremia katakan, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara dan aku ini masih muda. Ada perasaan tidak layak, ada perasaan takut, khawatir, gentar yang dialami oleh Yeremia tatkala dia diutus oleh Tuhan untuk memberitakan berita pertobatan kepada bangsanya sendiri. Ini alasan yang kemudian dikemukakan oleh Yeremia, dan saya yakin juga alasan-alasan ini juga pernah juga kita kemukakan juga, atau pernah juga terungkap dalam mulut kita tatkala kemudian kita mau melayani Tuhan. Waduh, jangan saya deh, yang lain aja lah dulu, masih banyak yang lain, masih banyak yang lebih fasih, masih banyak alasan. Sama dengan Yeremia. Di dalam ayatnya yang ke-6 sangat jelas firman Tuhan.
mengungkapkan alasan yang kemudian disampaikan oleh Yeremia. Yang kedua, Tuhan kemudian mengutus Yeremia. Bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan alasan yang kemudian dikemukakan oleh Yeremia tatkala dia dipanggil. Tetapi Tuhan lebih melihat bangsa-bangsa, jiwa-jiwa yang kemudian harus mengalami pertobatan dari Tuhan. Tuhan mengutus Yeremia. Tuhan katakan di firman Tuhan katakan di sana, siapapun engkau kuutus. Kata siapapun ini berarti semua orang. Kata semua orang di sini dapat kita lihat juga di ayatnya yang kelima dan juga di ayat yang ke-10. Ada pengulangan kata bangsa-bangsa dan juga kerajaan-kerajaan. Kepada mereka lah Yeremia memberitakan berita pertobatan itu. Karena Allah mengutus Yeremia untuk kemudian menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa dan juga kepada kerajaan-kerajaan. Dan yang ketiga, perintah Tuhan di ayatnya yang ke-7b. Apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Maka ada otoritas dari Tuhan. Apa yang menjadi perintah atau berita yang kemudian harus disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa-bangsa dan juga kepada kerajaan-kerajaan. Perintah itu bermaksud atau bermakna teguran. Perintah itu bermaksud atau bermakna peringatan. Yaitu untuk mencabut, untuk merobohkan, untuk membinasakan, dan untuk meruntuhkan. Ini adalah berita yang bermakna negatif. Ada 4 berita. Dan berita ini sangat tidak mengenakan. Apalagi yang Yeremia mau sampaikan itu kepada bangsanya sendiri. Ini bukanlah perkara yang sangat mudah bagi seorang Yeremia. Hanya ada 2 perintah yang bermakna positif, yaitu membangun dan menanam. Bagian ini juga yang kemudian menjadi pergumulan gereja Tuhan. Secara khusus hamba-hamba Tuhan yang kemudian menyampaikan firman Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan yang lebih memilih untuk tidak mengungkapkan dosa, lebih memilih diam, dan tidak mau menyampaikan berita pertobatan. Tidak mau menyampaikan dosa kepada jemaat. Tidak mau membukakan dosa-dosa jemaat dan lain sebagainya. Nanti dululah. Yang paling senang sebuah jemaat tertawa. Yang paling senang disampaikan tentang berkat Tuhan. Tidak salah. Tetapi juga berita pertobatan itu harus tetap disampaikan. Supaya kepada setiap kita disadarkan tentang dosa-dosa yang seringkali kita lakukan di dalam kehidupan kita hari ke hari. Agak malu untuk menyampaikan bagian itu kepada jemaat. Atau kemudian jangan-jangan sehingga kemudian menjadi sulit untuk disampaikan.
Bagian ini menyadarkan, kemudian saya melihat dari apa yang kemudian diungkapkan oleh John Piper. Dia mengatakan bahwa gereja harus menjadi tempat di mana dosa dibongkar, bukan ditutupi. Jika kita tidak jujur dalam menghadapi dosa, maka kita tidak sedang mengikuti Kristus. Ini adalah ungkapan yang sangat tajam, sekaligus mengingatkan kepada semua kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita tidak malu-malu, untuk kita tidak segan-segan terhadap dosa, baik dosa kita sendiri maupun juga dosa rekan-rekan kita, teman-teman kita. Jadi kalau ada teman-teman kita berbuat salah, teman-teman kita melakukan pelanggaran, jangan kita sembunyikan. Karena teman saya baik sama saya, maka saya akan tutupi kesalahannya. Saya akan sembunyikan dosanya. Tidak usah saya beritahu kepada guru saya. Tidak usah saya beritahu kepada dosen saya. Karena kalau saya beritahu pasti saya ditegur juga. Karena saya apa? Membiarkan. Kenapa waktu dia melakukannya kamu tidak langsung tegur dia, dan seterusnya. Kita menghindari bagian-bagian itu, sehingga kemudian kita menjadi kecut dan kemudian kita menjadi tawar untuk membongkar dosa, untuk membongkar kesalahan teman-teman kita, rekan-rekan kita. Kalimat yang terakhir yang diungkapkan oleh John Piper itu menjadi satu perenungan yang mendalam bagi kita. Untuk kemudian kita merenungkan bagian ini, jangan sampai kita tidak sedang mengikuti Kristus. Yang ketiga, hidup melayani Tuhan ada pemeliharaan dan penyertaan dari Tuhan. Yang pertama di ayatnya yang ke-8, di sana dikatakan dengan sangat jelas, aku menyertai engkau. Jadi ada penyertaan Tuhan bagi Yeremia di dalam melayani. Maka dalam panggilan untuk melayani Tuhan, itu harus dilandasi dengan satu keyakinan bahwa ada penyertaan dari Tuhan. Ini sekaligus juga mengingatkan kita di dalam catatan Injil, tatkala Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus kemudian mendekati para murid-muridnya, dan kemudian Tuhan berkata kepada mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Baru kemudian setelah itu Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk kemudian pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan yang terakhir, bagian yang terakhir perintah itu adalah, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi di dalam panggilan kita untuk hidup melayani Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita sebagai murid-muridnya, sebagai hamba-hamba Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita.
untuk melakukan bagi Tuhan segala hal yang Tuhan mau. Itu sebabnya saya katakan tadi, di dalam melayani Tuhan itu bukan tentang kita, bukan tentang saya, bukan tentang saudara-saudara, ibu bapak jemaat sekalian. Tetapi hidup melayani Tuhan adalah tentang Tuhan. Maka tidak usah terlalu peduli dengan urusan kita. Urusan kita tetap menjadi urusan kita, dan itu bagian yang tetap harus kita kerjakan. Tetapi utamanya adalah Tuhan. Maka di dalam keterbatasan Yeremia, penyertaan Tuhan itu juga disertai tatkala Tuhan kemudian memberikan firman-Nya kepada Yeremia. Di ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan, sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Ini mau menegaskan bahwa Tuhan menyertai Yeremia tatkala Tuhan mengutus Yeremia. Tuhan yang memberikan firman-Nya kepada Yeremia. Tuhan bilang, nih kamu tinggal ngomong, kamu tinggal bicara saja, saya sudah tahu, saya sudah letakkan. Bukan di kaki, bukan di tangan, tetapi langsung di dalam mulut. Sehingga Yeremia yang tadinya tidak pandai menjadi pandai berbicara karena firman Tuhan. Ini yang menjadi poin penting bagi kita, ibu bapak jemaat sekalian. Firman Tuhan itu yang melandasi, firman Tuhan itu yang meneguhkan kita untuk melayani Tuhan. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Yeremia itu wajar, manusiawi, karena tidak ada manusia yang sempurna. Semua kita punya keterbatasan, tidak bisa ini, tidak bisa itu, dan seterusnya. Ini juga menjadi perenungan bagi saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan dalam mengemban tugas pelayanan. Kalau saya mempersiapkan bagian ini, Bapak Ibu, saya ditegur dengan firman Tuhan ini. Bukan tentang kamu, Julius. Siapa sih kamu? Tapi ini tentang aku, tentang Tuhan. Banyak alasan yang bisa dikemukakan. Supaya terhindar dari pelayanan itu. Kalau memilih kenyamanan pribadi, tidak di sini tempatnya. Jauh dengan keluarga, jauh dengan banyak. Orang-orang yang dikasihi itu dikorbankan karena Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan otoritas. Tuhan memberikan tanggung jawab. Tuhan memberikan wibawa yang besar bagi Yeremia. Tanggung jawab yang besar. Di ayatnya yang ke-10 mengangkat Yeremia bagi bangsa-bangsa, bagi kerajaan-kerajaan. Yeremia yang tadinya tidak pandai, Yeremia yang tadinya masih muda,
Karena di kalangan Yahudi orang yang masih muda itu benar-benar muda. Ada penafsir yang mengatakan usia Yeremia masih 20-an tahun. Dan kala Yeremia dipanggil Tuhan, ada juga yang mengatakan bahwa Yeremia betul masih anak-anak. Tapi ada panggilan, ada tanggung jawab. Tuhan berikan otoritas kepada Yeremia, mengangkat Yeremia bagi bangsa-bangsa, bagi kerajaan-kerajaan, terutama bangsanya sendiri, kampungnya sendiri di Anatot. Itu tidak gampang. Orang tahu betul siapa Yeremia, tapi lagi-lagi bahwa ini adalah panggilan dari Tuhan untuk hidup melayani. Maka ibu bapak, di dalam hidup melayani adalah merupakan ekspresi dari ibadah yang sejati. Karena ibadah yang sejati mengandung panggilan untuk kemudian hidup melayani Tuhan. Maka apa ekspresi ibadah kita yang sejati, yang selama ini kita lakukan? Maukah kita menjawab panggilan Tuhan untuk hidup melayani? Maka panggilan hidup dalam melayani, sadarilah bahwa panggilan hidup untuk melayani adalah berasal dari Allah sendiri, dan itu adalah merupakan anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita yang harus kita syukuri. Dan yang kedua adalah pahamilah bahwa panggilan untuk melayani merupakan otoritas Tuhan melalui firman-Nya yang harus diberitakan. Kata Paulus kepada Timotius, baik atau tidak baik waktunya, kau harus beritakan firman Tuhan. Yeremia menjalankan ketaatan karena dia memahami panggilan dari Tuhan. Dia menyadari panggilan dari Tuhan. Itu bukanlah main-main, walaupun dia memiliki keterbatasan. Dan yang ketiga adalah responilah bahwa di dalam panggilan untuk melayani Tuhan itu adalah merupakan tanggung jawab kita setiap orang percaya, karena kita diberikan otoritas oleh Tuhan, kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, kita dipercayakan oleh Tuhan. Ini menguatkan iman kita, meneguhkan keyakinan kita, sama seperti para nabi, sama seperti para rasul. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun menaati perintah Bapaknya. Dia melakukan kehendak Bapaknya. Siapa kita yang mau menolak perintah Tuhan? Siapa kita yang tidak mau melayani untuk Tuhan? Siapa kita yang tidak mau hidup melayani Tuhan? Ibu Bapak, bagian ini saya akan akhiri dengan satu kisah dari seorang ahli matematika terkenal di dunia. Namanya adalah George Danzig. Dia adalah salah satu mahasiswa baru di salah satu universitas California di Amerika Serikat, yang kemudian dia entah dia datang terlambat atau tidak ada kelas pada waktu itu. Karena begitu dia masuk kelas, dia mendapati ruangan kelas itu kosong. Sorry, gambarnya tidak muncul, tidak tahu kenapa. Yang dia temukan di dalam ruang kelas itu hanya ada 2 pertanyaan. Dia juga tidak tahu siapa yang menulis pertanyaan itu. Dan dia yakin bahwa ada kelas pada saat itu. Sehingga kemudian dia melihat pertanyaan itu, lalu kemudian dia menulisnya, lalu kemudian dia kembali ke rumah. Setelah dia kembali ke rumah, dia kemudian mengerjakan soal itu dengan sungguh-sungguh. Karena dia mengira bahwa soal yang ada di papan tulis itu adalah pekerjaan.
Tidak ada perintah bagi dia untuk segera kamu kerjakan tugas itu. Kalau sekarang kan siswa-siswi jelas mengerjakan tugas rumah, ada perintah dari guru. Nah ini George Danzig enggak. Dia hanya lihat dua pertanyaan tersulit. Dan dua pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh ahli matematika pada saat itu, termasuk profesornya sendiri, Prof. Neyman saat itu. Dan dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sampai tuntas dua pertanyaan itu. Lalu kemudian dia menyerahkan kepada profesornya. Profesornya bingung kepada dia juga bingung kepada profesornya. Profesornya hanya mengangguk, lalu kemudian meminta dia tanpa ngomong, hanya kode saja, meminta George untuk meletakkan di meja kerjanya. George kemudian meletakkan tugas itu di meja kerjanya. Lalu kemudian dengan perasaan gundah, perasaan khawatir, perasaan ragu di dalam kehidupan George, lalu kemudian dia berangkat, dia keluar dari ruangan profesornya. Dalam pikirannya pasti, tidak mungkin profesor akan lihat tugas saya itu. Tidak mungkin profesor akan memeriksa tugas saya itu, karena ada begitu banyak tumpukan kertas di meja kerja profesornya. Lalu kemudian beberapa minggu selanjutnya ada seseorang yang kemudian mengetok pintu rumah si George. Dengan pelan-pelan George kemudian ke depan membuka pintu dan alangkah mengagetkannya bahwa yang di depan pintu berdiri profesornya, Prof. Neyman. Lalu kemudian profesornya mengatakan, George, bisakah kamu seminarkan dua pertanyaan tersulit yang kamu jawab? Kaget, perasaan haru ada, karena dia tidak menyangka bahwa ternyata dua pertanyaan yang dia jawab itu adalah pertanyaan yang belum bisa diatasi oleh ahli matematikawan pada saat itu. Bapak Ibu, dari cerita ini kita mempelajari bahwa apapun tugas yang diberikan kepada kita, entah itu kita diperintahkan langsung oleh pimpinan kita, oleh guru kita, oleh dosen kita, atau siapapun, atau ada tugas-tugas yang kemudian juga tidak diperintahkan, yang sederhana, tapi dengan inisiatif kita sendiri kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, itu akan ada hasilnya. George tadi tidak menyangka dua soal yang dia jawab akan diperiksa, akan dilihat, tetapi dia diminta untuk kemudian menseminarkan proses jawabannya. Ini begitu luar biasa. Demikian juga di dalam pelayanan, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Hal-hal yang sederhana, memungut sampah di mana-mana, itu sederhana, tetapi tidak banyak orang yang melakukannya. Banyak orang lebih memilih untuk senang membuang sampah di mana-mana, mengatur kursi, dan lihat ada apa-apa benda sederhana saja, tanpa harus menunggu perintah, tapi kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan kita, gereja Tuhan? Maukah kita hidup untuk melayani Tuhan? Amin. Tuhan Yesus memberkati.